Selamat berjumpa kembali ibu-ibu yang luar biasa. Minggu-minggu ini kita akan membahas dalam kelompok sel kita. Temanya adalah hukum yang utama dan terutama. Natsnya diambil dari Matius 22 ayat 34 sampai 40. Bunyinya demikian, hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan dua hukum yang utama. Yang pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Dan yang kedua, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Minggu ini kita akan sama-sama sharekan di kelompok masing-masing, ya, di kelompok kecil kita masing-masing, tentang hukum yang pertama, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Di ayat 40 tadi ditulis, dalam kedua hukum inilah tergantung seluruh perintah, seluruh hukum Taurat, atau kalau saya boleh ringkas, tergantung seluruh 10 perintah Allah. Dan Yesus sendiri katakan, aku datang bukan untuk menghapuskan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Kalau kita mau hubungkan antara apa yang dikatakan Yesus, hukum yang diberikan Yesus kepada kita semua, dengan 10 perintah Allah yang ada di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20, maka ada hubungannya. Kita akan belajar ibu-ibu bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Nanti kita akan lihat bersama-sama di dalam kitab Keluaran pasal 20, ya, hukum yang pertama ini mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Yang pertama kita akan lihat bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Maka yang pertama di dalam Keluaran 20 ayat yang pertama sampai yang ketiga kita lihat di situ. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Mungkin kita berkata, saya hanya punya satu Allah, namanya Tuhan Yesus Kristus. Tapi nanti mari kita bagi bersama, Allah, apakah ada Allah lain di dalam hatimu, di dalam hidupmu, yang menggeser kedudukan Allah sebagai yang terutama di dalam hidup kita, sebagai pusat penyembahan kita? Ibu-ibu, Allah lain itu bisa berupa kebiasaan-kebiasaan buruk kita, kesukaan, hobi kita, benda, orang-orang yang begitu kita kasihi dan hati kita melekat kepadanya, sehingga itu menggeser kedudukan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kita. Mari nanti bagi, apakah ibu-ibu masih punya Allah lain di dalam hati kita, di dalam hidup kita, sehingga kita tidak bisa menempatkan Allah sebagai yang terutama. Yang kedua, di dalam ayat yang keempat dikatakan di sana, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Saya percaya kita tidak punya patung-patung seperti itu di rumah kita, sebab kita tidak menyembah patung. Tetapi bagaimana
dengan kepercayaan kita terhadap misalnya benda-benda batu ake atau batu mirah delima yang saya pernah dengar. Bagaimana dengan kepercayaan kita terhadap sejenis tumbuh-tumbuhan yang katanya bisa menolak roh jahat atau kuasa gelap. Bagaimana kita mempercayai ada suara hewan-hewan tertentu yang kita percaya juga bahwa itu memiliki kekuatan yang mistis misalnya. Bagaimana dengan hal-hal ini? Lalu kita mempercayainya. Ini bisa jadi kita membuat patung itu di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Kita mempercayai sekalipun kita tidak punya bentuk yang nyata di dalam rumah kita mungkin. Tetapi ketika kita mempercayainya di dalam hati kita dan menaruh itu sebagai sebuah teori yang kita pegang, maka kita sudah membuat Allah cemburu kepada kita. Ya, jangan membuat patung, jangan melakukan hal itu ibu-ibu, nanti bagi di dalam komsel. Dan yang ketiga, di dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ibu-ibu, kita itu seringkali mendengar, bahkan mungkin kita melakukannya juga, kita seringkali menggunakan nama Tuhan itu tidak pada kebutuhan yang tepat, tempat yang tepat, atau saat yang tepat. Kita seringkali menggunakan nama Tuhan itu dalam gurauan kita, dalam candaan kita. Lalu kemudian kita menggunakan nama Tuhan itu untuk memperkuat kita punya perkataan. Misalnya dengan berkata, demi Tuhan, Tuhan yang menjadi saksi antara kita. Lalu kemudian kita menggunakan nama Tuhan itu ketika kita latah, ketika kita kaget. Lalu kita menyebut nama, oh Tuhan Allahku, oh Tuhan Yesus, dan seterusnya. Dan kadang-kadang kita juga menggunakan nama Tuhan ketika kita mendidik anak-anak kita, menakuti mereka dengan berkata, nanti Tuhan marah, nanti Tuhan akan menghukum kamu, dan seterusnya. Sehingga tanpa kita sadari, kita menciptakan sebuah gambaran tentang Tuhan yang menyeramkan buat anak-anak kita, atau buat relasi sahabat dan atau sesama kita ketika kita mencoba menyeberangkan kepada mereka dan menyebut nama Tuhan dengan tidak tepat, ibu-ibu. Yang keempat, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Yang keempat, di dalam ayatnya yang ke-8 dari Keluaran pasal 20 dikatakan di sana, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat. Saya ulangi, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Nanti ibu-ibu baca di ayat 8-11. Kuduskan hari Sabat. Ingat, ya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu hari perhentian, ibu-ibu. Hari perhentian tadi dikatakan 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 jangan melakukan apa-apa, jangan melakukan pekerjaan. Buat saya itu maknanya adalah ketika kita menjadikan sebuah hari itu adalah hari Sabat, atau sebuah waktu itu adalah hari Sabat, itu tandanya kita berhenti dan mengkhususkan diri untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ketika kita melakukan ibadah online di rumah atau ibadah di gereja dalam ibadah tatap muka, mari kita sama-sama berkata dalam diri kita sendiri, ini adalah hari perhentian, ini adalah hari Sabat dan saya mau menguduskannya. Atau ketika kita beribadah online di rumah, mari kita katakan ini adalah hari Sabat dan saya mau menguduskannya. Ketika ibu-ibu menetapkan satu waktu untuk melakukan WPDA, waktu pribadi dengan Allah, mari ingat dan menguduskan waktu itu, karena itu adalah Sabat bagi kita. Yang sering kita lakukan adalah ketika kita beribadah, melakukan hari Sabat, kita juga melakukan pekerjaan yang lain.
Misalnya kalau kita ibadah online di rumah, kita bisa sempet-sempetnya mengomentarin sesuatu di Facebook, atau membalas WA, atau pergi ke dapur, atau melakukan apa saja sementara ibadah online sedang berjalan. Atau bahkan ibu-ibu yang ada di gereja pun juga melakukan pekerjaan yang lain sementara kita melakukan hari Sabat. Nah, ibu-ibu nanti bagi ya di Komsel, apakah kita sudah menguduskan hari Sabat? Apakah kita mengingat hari Sabat itu? Kadang-kadang kita bilang gini ya, aduh lupa hari ini saya nggak saat teduh sama Tuhan. Aduh lupa kalau ini hari Minggu misalnya. Ya, hari Sabat itu hari perhentian. Menguduskannya berarti memberi waktu dan konsentrasi sepenuhnya. Ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Kesimpulannya hari ini adalah perintah yang nomor 1 sampai 4 dari 10 perintah Allah itu bicara tentang menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan. Kalau kita melakukan yang pertama sampai yang keempat tadi, maka kita sedang belajar mengasihi Allah dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Mari ibu-ibu nanti di Komsel kita berbagi bersama bagaimana keempat hal ini. Apakah ada yang, wah ini saya salah kalau begini, maka saya akan memperbaikinya. Mari saling mendoakan di Komsel dan saling berbagi satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.